Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pendidik. Perkenalkan, nama saya Senja Jelitawangi dengan NIM 2406611011049. Video ini saya susun sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Dalam video ini, saya akan memaparkan praktik baik pembelajaran yang saya lakukan di kelas 4 SDIT Ulil Albab pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu topik puisi, dengan fokus pada penerapan scaffolding dalam zona perkembangan proksimal atau ZPD yang dipadukan dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT dalam pembelajaran puisi. Melalui praktik ini, saya berupaya untuk menunjukkan bagaimana strategi pembelajaran berbasis teori sosiokultural dapat membantu peserta didik belajar dengan lebih efektif, kontekstual, dan bermakna. Pada slide ini, kita membahas konsep penting dalam teori belajar konstruktivis, yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD, yang pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Rusia, yaitu Lev Vygotsky. Vygotsky mendefinisikan ZPD sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang ditentukan melalui pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya yang lebih mampu. Dengan kata lain, ZPD menunjukkan bahwa anak memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh jika diberikan dukungan atau bantuan yang sesuai. Disinilah peran scaffolding. Istilah scaffolding sendiri pertama kali dipopulerkan oleh Wood, Brunner, dan Ross pada tahun 1976, yang menggambarkannya sebagai dukungan sementara yang diberikan oleh orang dewasa atau tutor agar anak dapat menyelesaikan tugas yang awalnya tidak bisa dilakukan sendiri. Scaffolding memungkinkan peserta didik untuk beroperasi dalam ZPD-nya. Dan ketika mereka sudah mulai menguasai keterampilan atau pengetahuan tertentu, bantuan ini secara bertahap dikurangi, hingga akhirnya peserta didik mampu melakukannya secara mandiri. Maka, dalam konteks intervensi pembelajaran, guru perlu untuk mengenali ZPD peserta didik dan memberi bantuan yang tepat, agar proses belajar berlangsung optimal dan peserta didik bisa naik ke tahap perkembangan berikutnya. Pada tahap pertama, fokus utama saya adalah untuk mengidentifikasi Zone of Proximal Development atau ZPD masing-masing peserta didik. Langkah awal yang saya ambil adalah melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana kemampuan aktual peserta didik, atau dengan kata lain, apa yang sudah bisa mereka lakukan secara mandiri. Asesmen yang saya gunakan berupa soal sederhana yang menggambarkan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Setelah itu, saya memberikan pertanyaan pemantik untuk merangsang cara berpikir peserta didik, sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk mengekspresikan pengetahuan awal mereka. Ini juga menjadi momen untuk melihat sejauh mana mereka siap menerima pembelajaran baru. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi hasil belajar dari pengalaman pembelajaran sebelumnya. Data ini penting untuk melihat keterkaitan antara capaian sebelumnya dan kesiapan menuju pembelajaran berikutnya. Berdasarkan semua informasi ini, saya kemudian melakukan pengelompokan peserta didik dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar mereka. Pengelompokan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pemberian scaffolding yang sesuai. Siapa yang perlu bantuan lebih intensif, dan siapa yang sudah mulai mandiri, dan juga siapa yang bisa berperan sebagai tutor sebaya. Dengan pendekatan ini, saya berusaha memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan bantuan yang tepat sesuai dengan ZPD-nya masing-masing. Setelah ZPD masing-masing peserta didik terpetakan pada tahap pertama, saya kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu merancang pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Pada tahap ini, rancangan pembelajaran saya susun dengan mempertimbangkan hasil asesmen awal, sehingga pendekatan, strategi, metode, maupun teknik yang digunakan benar-benar sesuai dengan titik perkembangan peserta didik. Saya memastikan bahwa setiap elemen pembelajaran, dari kegiatan awal, inti, hingga penutup, selaras dengan posisi ZPD peserta didik, agar mereka tidak merasa terlalu mudah atau sebaliknya terlalu sulit. Selain itu, kegiatan belajar dan asesmen saya buat bervariasi,
baik dari segi bentuk, media, maupun pendekatannya. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi keragaman karakteristik dan gaya belajar peserta didik, serta memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Variasi ini juga bagian dari scaffolding, karena melalui kegiatan yang berjenjang dan adaptif, peserta didik diberi peluang untuk berkembang secara bertahap dari ketergantungan menuju kemandirian belajar. Dengan perencanaan yang berlandaskan ZPD dan diferensiasi ini, saya berharap proses pembelajaran menjadi lebih inklusif, bermakna, dan juga berdampak. Masuk ke tahap ketiga, kegiatan belajar mulai dilaksanakan. Dan pada tahap ini, saya menggunakan pembelajaran berbasis kelompok. Pengelompokan didasarkan pada ZPD masing-masing peserta didik yang telah saya identifikasi sebelumnya. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih terarah dan terfokus. Dengan mengelompokkan peserta didik sesuai ZPD-nya, saya dapat memberikan scaffolding atau bantuan yang lebih tepat sasaran, karena kebutuhan mereka dalam kelompok relatif serupa. Selain itu, pembelajaran kelompok juga memungkinkan adanya interaksi sosial yang mendukung konstruksi pengetahuan, seperti yang ditekankan oleh Vygotsky, bahwa pembelajaran terjadi secara optimal melalui dialog dan kerjasama dengan orang lain yang lebih mampu. Dengan pendekatan ini, saya sebagai guru juga lebih mudah dalam mengawasi, memantau kemajuan, serta memberikan bimbingan secara individual maupun kelompok. Intervensi bisa saya lakukan secara lebih cepat dan akurat, sesuai dengan tantangan yang dihadapi masing-masing kelompok. Jadi, pada tahap ini, proses scaffolding benar-benar diterapkan dalam praktik, tidak hanya melalui interaksi guru dan peserta didik, tetapi juga melalui dinamika kelompok yang mendukung kemajuan bersama. Dengan pendekatan ini, saya sebagai guru juga lebih mudah dalam mengawasi, memantau kemajuan, serta memberikan bimbingan secara individual maupun kelompok. Intervensi bisa saya lakukan secara lebih cepat dan akurat, sesuai dengan tantangan yang dihadapi masing-masing kelompok. Jadi, pada tahap ini, proses scaffolding benar-benar diterapkan dalam praktik, tidak hanya melalui interaksi guru dan peserta didik, tetapi pada tahap keempat, saya melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Evaluasi ini saya lakukan melalui pemberian LKPD yang dirancang untuk mengukur sejauh mana capaian belajar mereka setelah proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, saya menggunakan instrumen penilaian yang telah disusun sebelumnya untuk menilai ketercapaian kompetensi secara sistematis dan objektif. Tahap ini juga menjadi bagian penting dalam proses refleksi, baik bagi peserta didik maupun bagi saya sebagai guru, untuk mengetahui efektivitas intervensi yang telah dilakukan dan menentukan langkah perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Setelah melalui proses pembelajaran yang menerapkan scaffolding sesuai dengan CPD peserta didik, saya menemukan bahwa hasil yang dicapai cukup mengembirakan. Penerapan strategi ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4B SDIT Ulil Albab Kamal memberikan dampak positif, khususnya dalam hal peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Indikator keberhasilan ini saya amati dari beberapa hal. Yang pertama, sikap peserta didik selama pembelajaran. Mereka tampak lebih aktif, percaya diri, dan antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Kedua, dari kegiatan refleksi di akhir pembelajaran, peserta didik mampu mengungkapkan apa yang mereka pelajari, serta menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap materi. Dan ketiga, hasil asesmen formatif juga menunjukkan adanya peningkatan, baik dari segi ketuntasan maupun kualitas jawaban peserta didik. Ini menandakan bahwa bantuan yang diberikan melalui scaffolding berhasil mendorong mereka untuk berkembang dalam zona belajarnya masing-masing. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa penerapan scaffolding yang disesuaikan dengan ZPD dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk mengoptimalkan potensi belajar peserta didik secara lebih personal dan terarah. Demikianlah video kampanye praktik baik saya. Semoga ini menjadi langkah kecil menuju pembelajaran yang lebih adaptif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.